Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus menolong kami, ajar kami kebenaran. Bantu kami untuk memahami firman Tuhan dengan mudah. Tanamkan di dalam kami keyakinan akan kebenaran. Supaya pada akhirnya kami semakin mengakar di dalam firman Tuhan. Bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah-buah yang berkualitas bagi Tuhan dan bagi orang lain. Sementara kami duduk dengar firman, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Ya Tuhan. Bapak Ibu, kalau sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Saya akan baca ayat 12 sampai dengan ayat 13, Bapak Ibu. Ayat 13, ayat klasik. Semua orang Kristen rata-rata hafal ini. Tapi tahukah saudara bahwa ayat kuncinya sebenarnya ada di ayat 12. Kayak kita perlu belajar supaya kita paham betul apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya mengakar kuat di dalamnya, lalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13 saya baca. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sudah? Saya ajak saudara kembali ke ayat 12. Yang tulis Paulus dan dia bilang begini, aku tahu. Dia tahu apa? Gitu. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu kenyang, dia tahu apa itu kelaparan. Kata tahu di situ Bapak Ibu menggunakan kata Yunani eido. Eido pengertian yang pertama adalah begini. Tahu. Sudah? Dua. Melihat. Tiga. Ngalami. Empat. Paham. Lima. Ini yang menarik. Tahu bagaimana bersikap dengan benar. Itu eido. Ulang ya. Paulus bilang, aku tahu. Artinya, aku tahu. Aku lihat. Aku ngalami. Aku paham. Aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Berarti di ayat 12 Alkitab lagi bilang, begini loh, Ibu, Pak. Ujung-ujungnya, saudara dan saya harus ada pada posisi begini. Tahu bagaimana bersikap dengan benar. Amin. Bersikap dengan benar pada waktu kelimpahan ataupun kenyang. Orang gampang melakukannya. Betul? Tapi bersikap dengan benar pada saat mengalami kekurangan dan juga kelaparan, itu butuh keputusan yang lahir dari pemahaman. Makanya kenapa dia bilang begini, saya tahu, saya lihat, saya alami, saya paham, dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Nah sekarang pertanyaannya, kita bermain di area itu enggak? Sebab ini prinsip penting. Sudah? Mari kita lihat. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan.
Kata kekurangan di situ, orang seringkali mengkaitkannya dengan persoalan kekurangan secara material kan? Kurang uang, kurang harta, kurang apa lagi coba? Itu saja. Orang sampai bermain pada batasan itu. Padahal saudara harus paham. Kata kekurangan di situ, bahasa Yunani menggunakan kata tapeino. Tapeino itu artinya adalah begini. Aku tahu, ulang ya, aku lihat, aku ngalami, aku paham, aku tahu bagaimana bersikap dengan benar pada waktu apa coba? Ada pada posisi dipermalukan. Itu tapeino, itu kekurangan. Jadi apakah kekurangan? Tra dan saya lagi ada pada posisi begini, dipermalukan. Mulai nggak nyaman? Ini nggak enak, Bapak Ibu. Rata-rata ketika orang ada pada posisi dipermalukan, sikap salah. Paulus tadi bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Kapan? Pada saat dipermalukan, kekurangan. Ada? Yang kedua, kekurangan atau tapeino. Arti yang kedua adalah begini, direndahkan. Satu dipermalukan, dua direndahkan. Pada area ini, orang seringkali salah bersikap, salah bereaksi. Paulus bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ulang-ulang. Pada saat dipermalukan, dua, pada saat direndahkan. Apakah kekurangan atau tapeino? Tapeino atau kekurangan artinya adalah begini Pak, Ibu. Waktu jiwanya kita tertekan. Pernah ngalami tekanan dalam jiwa? Pikiran tertekan, perasaan tertekan, apalagi tiap-tiap hari kita ditekan oleh kelakuan-kelakuan tertentu yang dipertontonkan kepada kita. Nah, Paulus bilang, itu kekurangan yang sedang kita alami. Lalu Paulus bilang, saya ngalami, saya paham, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ulang ya, dipermalukan, direndahkan, jiwa tertekan. Empat, apakah tapeino? Saudara harus memahami ini. Supaya prinsipnya di ayat 12 Alkitab bilang, kamu tahu bagaimana bersikap dengan benar. Tidak? Apakah kekurangan? Kekurangan itu artinya begini Ibu, Pak. Harga dirinya kita dijatuhkan sama orang. Semua orang punya harga diri, Pak, Ibu. Kita berupaya jaga kita punya harga diri. Protect kita punya harga diri. Tapi Alkitab bilang, ada masa, ada sebuah saat di mana Saudara dan saya harus berhadapan dengan kekurangan atau keadaan di mana orang lain jatuhkan kita punya harga diri. Paulus bilang, apa tadi? Saya tahu, saya lihat, saya alami, saya paham, dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ini harga diri jatuh nih Pak, Ibu. Ini titik-titik berat dalam hidupnya kita. Tapi Alkitab bilang, kita harus tahu bagaimana bersikap dengan benar. Apakah kekurangan atau apakah tapeino? Tapeino atau kekurangan. Itu artinya begini Pak, Ibu. Dicampakkan. Istilah orang Indonesia. Habis manis, tepahnya dibuang. Dicampakkan. Karena udah dilihat, nggak penting lagi. Nggak memberikan keuntungan. Nggak, nggak bermanfaat juga. Makanya dicampakkan. Paulus bilang, saya alami, saya paham, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Apakah kekurangan? Tapeino. Kekurangan atau tapeino itu artinya begini Pak, Ibu. Dihina, dideportasi, sudah dipaksa tunduk kepada orang lain. Dihina, dideportasi,
dipaksa tunduk kepada orang lain. Mari saya tanya, kekurangan yang ini, kekurangan yang orang bisa menghadapinya dengan sikap betul? Rata-rata orang bereaksi salah. Sikap yang dipertontonkan salah. Saudara kembali ke ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Baru yang berikutnya Paulus bilang, aku tahu apa itu limpahan. Nah, kelimpahan juga seringkali dikaitkan tentang persoalan material semata kan? Padahal kata kelimpahan di situ, bahasa Yunani menggunakan kata perisau. Perisau atau periseo itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Kalau kamu tahu bagaimana bersikap dengan benar, makanya tadi kan Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Tapi dia juga bilang, aku tahu apa itu kelimpahan. Periseo. Periseo itu artinya begini. Kalau saudara dan saya kedapatan bersikap benar pada musim kekurangan waktu kita mengalaminya. Ini yang Alkitab bilang, kelimpahan sama dengan. Saudara dan saya akan mengalami peningkatan dari pihak Tuhan. Dia kerjakan buat kita. Berarti Alkitab bilang, reaksi salah tidak akan pernah bikin kamu punya hidup meningkat. Sikap yang betul, respon yang benar akan selalu membuat saudara dan saya mengalami peningkatan dalam hidup. Periseo atau mengalami peningkatan, itu tuh kalau untuk orang-orang Yunani, untuk orang-orang Yahudi, konsepnya tuh begini, Ibu. Ibu lihat tanaman, bunga, bertumbuh, 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 lalu muncul kuncup kan? Periseo itu artinya adalah kuncup yang kemudian mekar pelan-pelan dan mencapai titik paling indah. Itu periseo. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau kita hadapi kekurangan, tahulah bagaimana bersikap dengan betul. Sebab setelah itu, saudara dan saya akan mengalami yang disebut dengan istilah mengalami peningkatan. Tuhan yang melakukannya. Kalau semula kita cuma kuncup, Tuhan akan membuat saudara dan saya tambah lama tambah buka, 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 buka mekar sampai kepada titik yang paling indah untuk dinikmati oleh mata. Itu periseo, itu kelimpahan. Amin. Jadi kalau mengalami kekurangan, kasih tahu untuk diri sendiri. Saya harus bersikap betul supaya dari pihak Tuhan saya dibikin mengalami peningkatan. Peningkatan dalam apa? Peningkatan dalam semua sisi, Ibu. Secara khusus, peningkatan dalam kedewasaan, peningkatan dalam kualitas, peningkatan dalam kemampuan menghasilkan buah, peningkatan dalam keindahan, peningkatan. Apakah kelimpahan? Kelimpahan atau periseo itu arti yang kedua adalah begini, Ibu. Kapasitasnya kita untuk menerima apa yang baik dari Tuhan, termasuk kelimpahan dari Tuhan, itu akan direntangkan. Jadi Paulus bilang, kalau mengalami kekurangan, bersikaplah dengan benar. Seorang tidak mungkin dibiarkan kekurangan saja. Setelah musim kekurangan, akan ada yang disebut dengan musim kelimpahan. Saudara dan saya akan mengalami peningkatan dalam hidupnya kita. Tapi yang kedua periseo itu Alkitab bilang ini. Tuhan akan merentangkan kita punya kapasitas lebih besar. Untuk apa? Menerima pemberian-pemberian. Makanya kata yang dipakai adalah kelimpahan. Dia akan memberikan lebih banyak kepada saudara dan saya. Lebih dari yang seharusnya kita terima. Itu kelimpahan. Cuma dia bisa memberikan lebih banyak dari yang seharusnya kita terima. Kalau Tuhan bisa berhasil merentangkan kapasitas di dalam saudara dan saya. Kalau kapasitas kita kecil, Tuhan tidak bisa kasih lebih banyak. Betul? Dalam kekurangan. Kalau saudara dan saya bersikap dengan benar, maka Tuhan akan turun tangan
untuk merentangkan kita punya kapasitas. Kalau kapasitasnya kita direntangkan, berarti bisa kalau Tuhan mau kasih lebih banyak buat saudara dan saya. Tanpa kekurangan. Saudara dan saya tidak punya potensi untuk mengalami perentangan kapasitas. Kekurangan dalam hidup perlu untuk mendidik saudara dan saya bagaimana bersikap dengan benar. Bersikap dengan benar perlu supaya Tuhan membawa saudara dan saya kepada peningkatan. Tapi yang kedua, kalau sikap kita benar, saya ulang karena ini penting. Tuhan akan merentangkan kita punya kapasitas sehingga apa tadi? Kita akan mengalami kelimpahan. Menerima lebih banyak dari yang seharusnya saudara dan saya dapat. Nah itu Tuhan punya rancangan bagi kita. Memahami konsep ini, Alkitab bilang, berarti apapun yang saudara dan saya alami, selama itu berkaitan dengan kekurangan, bagaimana? Bersikaplah benar. Amin. Berikutnya, dalam segala hal dan dalam segala perkara, Paulus bilang apa? Tidak ada yang merupakan rahasia buat saya. Berarti dia bilang, saya ngalami semua. Dan dalam semua hal, saya tetap memilih bersikap benar. Pertanyaannya, kok bisa? Karena direndahkan itu nggak gampang loh Pak, Ibu. Betul? Harga dirinya kita dijatuhkan sama orang, itu nggak betul. Itu nggak gampang. Jiwa mengalami tekanan, itu nggak gampang. Lalu Paulus bilang, nah hal-hal yang kayak gitu tuh rahasia yang di dalamnya Tuhan akan mengajar. Sudah? Apakah mieo? Mieo itu adalah begini, rahasia yang mengandung pengajaran gitu, yang isinya adalah pengajaran. Mieo itu artinya adalah rahasia yang isinya adalah instruksi dari Tuhan. Berarti Paulus lagi bilang, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, dalam lapar, dalam kenyang, bukan rahasia buat saya. Di dalam keadaan tidak ada rahasia. Berarti Paulus lagi bilang ini. Karena ini sudah bukan rahasia. Maka yang saya terima dari Tuhan adalah begini. Dia ngajar saya. Dia memberikan instruksi kepada saya. Supaya saya menjadi biasa. Biasa dengan kekurangan. Biasa dengan kelaparan. Biasa dengan kelimpahan. Biasa dengan posisi kenyang. Kenapa? Karena waktu kita ngalami, sudah kita lihat, kita alami, Paulus bilang, karena ini bukan rahasia. Saya lihat dan saya alami. Ini juga yang saya temukan. Bahwa di dalam kekurangan dan di dalam lapar, loh rupanya tuh Tuhan ada punya pengajaran di situ. Untuk saya secara pribadi. Makanya tadi kenapa dia bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Karena dalam kelaparan, dia ketemu dengan pembelajaran dari Tuhan. Sudah? Meo atau rahasia, ada instruksi dari Tuhan. Yang Tuhan akan buka. Sementara kita mengalami kekurangan dan kita mengalami lapar. Makanya kalau ditanya, kok bisa ini laki-laki bersikap dengan betul? Karena dia bilang, itu kan bukan rahasia lagi. Dalam kisah itu Tuhan ngajar. Dalam kisah itu Tuhan kasih instruksi buat saya. Langkah yang harus diambil. Arahan.
Supaya saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Supaya saya ada pada posisi begini. Gak shock pada waktu direndahkan orang. Gak shock pada waktu harga dirinya kita disentuh sama orang. Gak shock pada waktu kita mengalami tekanan. Sebaliknya. Karena dalam kekurangan dan kelaparan. Ada instruksi, ada pengajaran dari Tuhan. Bukan merupakan sebuah rahasia lagi. Paulus bilang ini, ya udah, saya sudah terbiasa. Saya terbiasa dalam kekurangan. Ada Tuhan mengajar. Saya terbiasa dalam kekurangan. Ada tuntunan dari Tuhan. Itu yang membuat dia tahu bagaimana bersikap dengan benar. Nah ini kan inti, Ibu, Pak. Pertanyaan yang paling sering diajukan orang kepada Tuhan dalam hidup adalah pertanyaan ini. Why? Kenapa? Saya sudah rajin ikut kebaktian. Kenapa saya ngalami ini? Saya sudah banyak sekali memberi. Kenapa saya ngalami ini? Saya sudah serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Kenapa mengalami ini? Paulus lagi ngajar. Gini loh. Sudah ndak ada, sudah bukan porsinya kita untuk bertanya why. Kita harus sudah tiba pada titik ini, Bapak Ibu. Kalau toh saya ngalami kekurangan atau lapar, nggak apa-apa. Saya akan ketemu dengan Tuhan punya pengajaran di situ. Dia akan kasih instruksi buat saya di situ. Saya akan tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ini adalah hal biasa yang akan saya hadapi dengan sikap yang benar. Saya sudah tidak kaget lagi karena bukan rahasia. Cukup jelas, Bapak Ibu? Kenapa sikap harus betul? Kenapa harus belajar pada waktu kekurangan dan lapar terjadi? Kenapa harus memperhatikan baik-baik Tuhan punya instruksi pada saat kekurangan dan pada saat lapar terjadi? So tadi kan Paulus bilang, setelah kekurangan dia ngapain? Alami kelimpahan. Orang yang belajar dalam proses tidak menyenangkan, belajar dari Tuhan tentu saja. Orang yang bertemu dengan instruksi atau arahan dari Tuhan, berkaitan dengan proses tidak menyenangkan dalam hidup. Ini yang Paulus bilang. Satu, kamu akan mengalami peningkatan. Dua, kamu akan mengalami stretching capacity, perantangan kapasitas, supaya kamu menerima lebih banyak dari Tuhan, menerima kelimpahan dari Tuhan, sebuah pemberian yang seharusnya kamu kamu nggak bisa dapat, tapi karena Tuhan yang merentangkan kapasitas, itu yang membuat kita bisa dapat pemberian-pemberian lebih banyak dari pihak Tuhan. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Nah sekarang pertanyaannya Pak, Ibu. Apakah kelaparan? Tadi kan kekurangan. Ini kelaparan. Kelaparan di situ Yunani menggunakan kata peinau. Peinau itu artinya adalah begini, Ibu, Bapak. Ya kelaparan. Ini bukan hungry. Ini starving. Sudah mengarah kepada konsep mati, mau menuju kepada kematian akibat lapar. Lapar aja. Sudah? Peinau, kelaparan. Itu artinya begini, Bapak Ibu. Menderita. Hidupnya menderita. Kita bisa menderita karena apa saja kan Pak, Ibu? Orang bisa menderita karena kasus apa saja. Makanya kata kelaparan di situ berkaitan dengan kelaparan fisik, starving. Tapi yang kedua, penderitaan. Saudara menderita di area mana? Itu masuk dalam kategorial kelaparan. Apakah kelaparan atau painau? Kita punya kebutuhan yang belum diwujudkan. Kebutuhan. Starving, menderita, kebutuhan yang belum dicukupkan. Itu kelaparan. Apakah kelaparan atau painau? Lapar karena miskin.
kekurangan karena miskin, disepelekan karena miskin, tidak masuk hitungan karena miskin. Itu kelaparan. Tidak dihormati karena miskin. Tidak diinginkan karena miskin. Diperlakukan tidak adil karena miskin. Itu pay now. Ngalami enggak? Kalau ngalami, ini yang Paulus bilang. Kan ini sudah bukan rahasia. Sudah bukan rahasia bahwa dalam kekurangan Tuhan pasti ngajar. Sudah bukan rahasia bahwa dalam kelaparan Tuhan pasti ngajar. Sudah bukan rahasia bahwa dalam kekurangan ada tuntunan, instruksi, arahan dari Tuhan buat kita. Sudah bukan rahasia bahwa dalam kelaparan ada tuntunan, arahan, lalu apa lagi? Instruksi dari Tuhan bagi kita. Targetnya supaya saudara dan saya bersikap benar. Kenapa kita harus bersikap benar? Saya ulang. Karena saudara dan saya akan ada pada posisi begini, Bapak Ibu. Limpahan, sudah? Ngalami peningkatan, perentangan kapasitas, menerima pemberian-pemberian lebih banyak dari Tuhan sampai pada titik kelimpahan. Tapi setelah kelaparan, saudara dan saya akan mengalami yang disebut dengan kata kenyang. Kenyang Yunani bilang kortaso. Kortaso bukan sekedar kenyang pada perutnya kita. Kenyang itu artinya adalah ini. Tuhan akan menyediakan makanan berlimpah bagi kita. Penyediaan. Ini bukan sekedar lapar jadi kenyang. Ini berkaitan dengan Dia menyediakan makanan, kebutuhan utamanya kita. Masih ingat dalam Mazmur pasal 23, pemazmur bilang apa coba? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu bla bla bla. Lalu kemudian ada ayat yang dia bilang begini. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini lagi berhadapan dengan lawan nih. Tapi Tuhan hadir untuk menyediakan makanan. Dia menjawab kebutuhan. Itu maksudnya. Sudah? Apakah kenyang? Kortaso. Bukan sekedar starving selesai. Kortaso apa tadi? Menyediakan kebutuhan. Apa yang kita perlu. Dia siapkan. Tapi yang berikutnya, kenyang, kortaso, itu artinya adalah ini. Dia isi kita sampai kita content di dalam. Sampai kita penuh. Saudara tahu penyakit orang hari ini? Parah sekali. Loneliness, emptiness. Banyak orang kosong dalam hidup, kosong dalam jiwa, kosong dalam isi berpikir. Kenyang itu artinya adalah ini. Tuhan akan isi bagian-bagian kosong dalam hidupnya kita. Sampai saudara dan saya mengalami keadaan begini. Content. Penuh aja di dalam. Itu kenyang. Apakah kenyang? Kenyang kortaso. Artinya adalah begini. Dia akan menolong saudara dan saya. Sampai kita ada pada titik begini Bapak Ibu. Dipuaskan oleh Tuhan. Coba lihat. Makanan jasmani dia siapkan. Sudah? Dia menyediakan kebutuhannya kita. Sudah? Dia isi kosong-kosong dalam kita. Supaya kita penuh di dalam. Content. Tapi yang berikutnya. Kenyang sama dengan. Dia puaskan kita. Pada bagian-bagian yang kita nggak puas dalam hidup. Dia memuaskan kita. Saat Saudara dan saya memperhatikan dengan sungguh dalam kekurangan, dalam kelaparan, Tuhan punya pengajaran ada di situ. Dalam kekurangan, dalam kelaparan, ada instruksi, arahan, tuntunan dari Tuhan
Perhatikan baik-baik. Lalu ikuti saja. Dengan cara sikap harus betul. Amin. Supaya saudara dan saya bisa menikmati yang disebut dengan kelimpahan ataupun kenyang. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Sekarang baru kita masuk ke ayat 13. Makanya kenapa Paulus bilang, segala perkara. Ngapain? Saya bisa tangguh di dalam Dia. Kenapa? Dia yang kasih kekuatan buat saya. Kekuatan didapatkan dari apa? Dua hal yang tadi ayat 12 bilang. Dalam kelaparan ada pengajaran. Dalam kekurangan ada pengajaran dari Tuhan. Dalam kelaparan, dalam kekurangan, ada yang disebut dengan tuntunan, arahan, instruksi dari Tuhan. Targetnya bukan sekedar mempertemukan saudara dan saya dengan kelimpahan atau kenyang. Targetnya di ayat 13 Alkitab bilang begini, kasih kekuatan buat saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Kapan orang disebut kuat dalam tekanan hidup? Sederhana Bapak Ibu. Bukan tentang persoalan dia nggak nangis. Kapan orang disebut kuat berhadapan dengan persoalan dalam hidup? Satu saja. Waktu dia bersikap dengan benar. Kalau saudara dan saya bereaksi salah, maka sebenarnya kita sedang hilang kekuatan untuk menanggung apa saja. Tapi pada waktu saudara dan saya justru karena kekurangan ataupun justru karena kelaparan, kita memperhatikan sungguh-sungguh pengajaran dari Tuhan sebab itu tidak akan menjadi rahasia buat kita. Instruksi dari Tuhan sebab dia tidak akan bermain rahasia dengan kita. Kita pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang terbiasa untuk ini. Oh kelaparan, udah biasa. Oh kurangan, udah biasa. Halo? Gak usah shock, gak usah kaget. Ini yang kita tahu. Tuhan akan ngajar saya di area ini. Saya akan duduk dan menunggu Tuhan mau ngajar saya apa. Tuhan akan memberikan instruksi kepada saya di bagian ini. Saya akan duduk dan dengarkan Tuhan punya instruksi. Ngapain? Supaya saya bersikap dengan betul. Sebagai ekspresi bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan kepada saya untuk bersikap dengan betul saat kekurangan atau kelaparan terjadi dalam hidup. Amin. Apakah kekuatan Ibu? Kan dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan menggunakan kata endinamo. Endinamo itu artinya adalah begini. Dia akan membuat kekuatan di dalam saya meningkat. Kalau kemarin cuman kuat mengangkat barbel 2 kilo. Kelaparan, kekurangan. Kalau Tuhan ngajar dan saya tangkap pengajarannya. Kalau Tuhan ngajar dari firman, lalu saya paham betul apa instruksinya. Sehingga membuat saya bersikap benar. Maka ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan meningkatkan kekuatan dalam kita. Sehingga kemarin bisa angkat beban 2 kilo, udah biasa ngangkat. Lalu tiba-tiba ada beban 10 kilo untuk bisa diangkat. Apakah kita bisa mengangkatnya? Bisa. Kenapa? Tuhan meningkatkan kekuatan di dalam kita. Sehingga, oh ini pun sudah biasa. Gak apa-apa, dihadapi aja. Udah biasa. Ada kekuatan yang Tuhan suplai kepada kita, sehingga saudara dan saya akan mengalami peningkatan kekuatan. Jangan rendahkan diri sendiri, Bu. Jangan suka berkata, saya nggak kuat. Siapa yang bilang ibu ndak kuat? Bapak ndak kuat? Siapa yang bilang? Selama kita dengarkan Tuhan punya pengajaran. Perhatikan Tuhan punya instruksi. Putuskan bersikap benar. Kekuatan ditingkatkan dalam kita. Tidak ada orang lemah. Yang ada cuman begini. Orang yang tambah lama, tambah kuat. Amin. Apakah kekuatan? Kekuatan itu endinamo. Endinamo itu artinya adalah ini. Saudara dan saya akan diberi oleh Tuhan keberanian. Untuk ngapain? Hadapi apa saja.
Pengecut lari dari masalah, Pak, Ibu. Pengecut berhenti di tengah jalan. Pengecut tidak mau berjuang. Fight sampai meraih kemenangan. Enggak. Pada waktu saudara dan saya ngalami semua hal, ini jaminan dari Tuhan. Kamu bersikap betul, ini yang akan terjadi. Tuhan bukan sekedar meningkatkan kekuatan di dalam kamu, tapi Alkitab bilang, Tuhan akan memberikan peningkatan keberanian kepada kita. Sehingga yang ini pun kita tahu kita bisa lewat. Halo? Karena apa coba? Berani, diterjang, hadapi, kepala tegak. Jangan lari, jangan sembunyi, jangan menyerah. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya peningkatan keberanian. Supaya begini, kita menghadapi tekanan, berhadapan dengan kekurangan, berhadapan dengan kelaparan, one on one, kepala tegak. Itu endinam. Amin. Tapi garis bawahi ayat 12, ayat 13 bilang, segala perkara saya hanya bisa tanggung di dalam Dia. Berarti di luar Dia, saudara dan saya nggak bisa tanggung. Di luar Dia, saudara dan saya nggak akan mengalami atau menerima peningkatan kekuatan dan peningkatan keberanian. Berarti prinsipnya yang ayat 13, ini yang Alkitab bilang. Ayat 12 prinsipnya adalah bersikaplah benar. Terimalah pengajaran dan instruksi dari Tuhan. Tapi di ayat 13 ini yang Alkitab bilang, kamu harus tinggal dalam Tuhan. Di dalam Tuhan menggunakan kata event. Di dalam event itu artinya adalah begini. Hubunganmu harus aktif dengan Tuhan. Aktif. Bagaimana cara membangun hubungan yang aktif dengan Tuhan? Sederhana. Renungkan firman tiap hari. Tuhan adalah firman-Nya. Siapa bergaul dengan firman, dia bergaul dengan Tuhan. Siapa merenungkan firman Allah, dia sedang merenungkan Tuhan punya isi berpikir. Tambah lama saudara dan saya akan semakin mengenal Tuhan. Siapapun yang tambah lama kenali Tuhan punya isi berpikir, lalu mengenal Tuhan, dengarkan ini baik, secara natural, saudara dan saya akan memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Apakah ini maksud dengan kata di dalam Dia, di dalam event? Di dalam itu artinya adalah begini, orang-orang yang berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti Paulus bilang, kamu harus ada dalam hubungan yang aktif dengan Tuhan. Supaya kamu dapatkan kekuatan dari Dia. Dalam kekurangan, dalam kelaparan, kamu harus ada pada posisi berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kamu dapatkan kekuatan. Kenapa kekuatan kita perlu dapat? Sebab Paulus bilang ini, supaya bisa tanggung. Tidak di dalam Tuhan, tidak mendapatkan kekuatan. Tidak mendapatkan kekuatan, tidak bisa tanggung. Tidak bisa tanggung apa coba? Kekurangan, kelaparan. Kata tanggung di situ, Yunani menggunakan kata issue. Issue itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Ini menarik sekali. Kekuatan untuk mengatasi apa saja. Saudara dan saya perlu bangun hubungan yang aktif dengan Tuhan. Kapan? Satu minggu satu kali? Tidak. Tiap hari. Saudara dan saya harus berani menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam tekanan. Supaya Alkitab bilang ini. Kalau kekuatan dia limpahkan kepada saudara dan saya. Maka saudara dan saya akan punya kekuatan itu. Menggunakan kekuatan itu. Untuk bisa mengatasi. Mengatasi apa? Kekurangan. Mengatasi kelaparan. Ada istilah ini kan, senggol bacok. Kamu jual, saya beli. Ada tuh istilah-istilah itu tuh. Itu kan bukan mempertontonkan kita kuat. Itu mempertontonkan kita lemah. Kenapa? Reaksi gitu salah. Sebaliknya ini yang Alkitab bilang. Kamu tinggal dalam Tuhan. Apa tadi? Kamu bergaul karib dengan Tuhan. Renungkan firman-Nya. Kamu berani menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dia kasih kekuatan. Kekuatan itu akan berfungsi untuk membuat saudara dan saya mampu
Atasi apa saja. Apakah ku tanggung? Isu. Isu ku tanggung itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Saudara dan saya akan memiliki daya tahan. Orang Surabaya bilang ini, menter. Dihajar hujan, dihajar oleh apa saja. Kitanya menter. Apa menter itu? Tahan banting. Itu ku tanggung. Satu, saya punya kekuatan untuk atasi apa saja. Paulus bilang. Tapi yang kedua, saya jadi orang tahan banting. Yang karena tempaan hidup, gak cengeng. Yang karena tempaan hidup, kitanya jauh lebih kuat dari hari kemarin. Ku tanggung, daya tahan. Sudah? Nah yang menarik, ku tanggung, isu, artinya adalah begini, menang. Berarti Paulus bilang, prinsipnya ayat 12. Apa tadi? Dalam kekurangan, dalam kelaparan, Tuhan akan ngajar kita di situ, kasih instruksi buat kita di situ. Belajar baik-baik. Amin. Supaya kita tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ayat 13. Prinsipnya bagaimana? Harus tinggal dalam Tuhan. Renungkan firman tiap hari, berani serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada saudara dan saya akan mampu untuk apa tadi? Mengatasi apa saja. Kita bisa nanggung apa saja. Mengatasi apa saja, dua, kita punya daya tahan yang teruji. Tapi yang ketiga, waktu berhadapan dengan kekurangan, kita menang. Berhadapan dengan kelaparan, kita menang. Karena kita hebat? Bukan. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang membuat saudara dan saya menter. Bisa hadapi apa aja. Gak cengeng. Nangis boleh? Boleh. Eh, dada sesak boleh? Boleh. Jiwa ditekan, jiwa tertekan. Gak sesak bagaimana? Ingin teriak boleh? Boleh. Tapi kita fokus pada cerita ini Tuhan mau ajar saya apa? Pada cerita ini ada langkah apa yang Tuhan mau saya ambil? Instruksi apa? Tuntunan apa yang Tuhan mau untuk saya paham? Supaya saya bersikap benar. Kalau saya bersikap benar, yang terjadi adalah apa saja. Saudara dan saya bisa tanggung. Amin. Jadi bagaimana? Mau lari dari masalah? Itu bukan kebiasaannya kita. Menyerah di tengah jalan? Itu bukan kebiasaannya kita. Apalagi? Menyerah? Bukan kebiasaannya kita. Kebiasaannya kita, kata Paulus. Apa tadi? Bersikap benar. Bersikap benar. Dekati Tuhan. Bangun hubungan karib dengan Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat. Kebiasaannya kita adalah kita bisa mengatasi apa saja. Kita punya daya tahan, daya banting. Semakin lama semakin kuat. Baru yang terakhir. Kita bisa memenangkan apa saja. Termasuk waktu kelaparan datang. Termasuk waktu kekurangan datang. Amin. Sudah? Sudah selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari ambil waktu tenang sebentar. Renungkan ulang. Di tengah kelaparan, di tengah kekurangan. Saudara masih bertanya why? Atau sudah segera mengejar Tuhan? Untuk cari tahu Tuhan mau ajar saya apa nih? Instruksi apa yang Tuhan akan kasih buat saya? Supaya saya akhirnya ditemukan sebagai orang yang terbiasa bersikap dengan benar.
Supaya saya akhirnya mengalami peningkatan dalam hidup, perentangan kapasitas. Hal-hal kosong di dalam saya terisi. Saya menjadi orang yang disebut dengan content, penuh di dalam, dipuaskan oleh Tuhan dengan kebaikan. Saya pada akhirnya dikenal sebagai orang yang bisa menanggung apa saja, bahkan memenangkan apa saja, karena saya bersikap benar dan saya mengejar Tuhan, berani memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Think about that. Hari ini kami berdoa kiranya seluruh kebenaran dari firman Allah ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Bantu kami untuk semakin mengakar di dalam kebenaran, ketemu dengan Tuhan, kejar Tuhan dalam tekanan, minta diajar oleh Tuhan. Waktu kelaparan terjadi, waktu kekurangan terjadi. Supaya tambah lama, kami menjadi orang-orang yang semakin meningkat dalam pemahaman. Kapasitas kami menjadi semakin direntangkan. Kami tahu bagaimana bersikap dengan benar. Lalu pada akhirnya kami akan dikenal sebagai orang percaya yang bisa menanggung apa saja yang harus kami hadapi dalam hidupnya kami tiap-tiap hari. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Meningkatkan kepada kami kekuatan berkali-kali. Meningkatkan kepada kami keberanian berkali-kali. Meningkatkan kepada kami daya tahan, kemampuan tahan banting berkali-kali. Memberikan kepada kami kemampuan untuk menang berkali-kali. Tolong kami supaya kami berhasil menjadi seperti desain Tuhan dari awal. Supaya pada akhirnya dari cara hidup kami yang benar, nama Tuhan semakin dihormati orang dalam kehidupan kami. Rahmat dan anugerah-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk, saya kembalikan.